pelatih timnas terbaru Indonesia, John Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Nusantara untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Pelatih timnas terbaru Indonesia, John Herman. Ya. Jadi untuk pelatih timnas Indonesia yang insya Allah akan menangani timnas Indonesia kesayangan kita semua, yaitu John Herman yang berasal dari Inggris. Kesepakatannya sudah mendekati 95%. Kenapa Mama masih belum bisa dapat informasi yang bulat atau utuh secara paling tidak 98%? Karena katanya masih rahasia, menunggu informasi resmi dari PSSI itu. Jadi Mamang hanya bisa menginformasikan kemungkinan besarnya kesepakatannya, yaitu prosentasenya 95%. Begitu. Nanti dulu itu, yang penting kita bahas dulu kenapa sih PSSI harus menunggu, bukan menunggu ya, justru kita para fans yang menunggu ya. Kenapa PSSI kayaknya susah banget? Kenapa nggak STE aja? Kenapa harus terbang jauh-jauh? Padahal di depan mata udah ada, sampai STE nyamperin ke sini. Kenapa harus orang lain lagi? Ya, kita akan bahas itu. Jadi John Herman itu orang Inggris ceritanya. Jadi dia itu pernah melatih Kanada ya, dan terbilang lumayan sukses dia di Kanada. Karena Kanada, mungkin para pemirsa nggak banyak yang tahu sepak bola Kanada itu seperti apa, ya kan? Ternyata Kanada itu sempat dan pernah masuk Piala Dunia di tahun 2022. Pelatihnya siapa? John Herman. Dialah yang sukses telah membawa tim sepak bola Kanada melatih hingga tembus ke ajang Piala Dunia 2022. Seperti itu. Nah, menarik kita bahas. Cielah. Jadi dia itu sebelumnya karir kepelatihannya itu dia pernah melatih di Akademi Junior di Sunderland ya. Kemudian dia pernah melatih tim perempuan juga di Selandia Baru. Terus juga dia pernah melatih juga di pelatih perempuan juga. Balik lagi perempuan mulu nih yang dilatih sama dia ya. Itu di itu tetap di Selandia Baru sih. Di Selandia Baru sampai masuk ke di Olimpiade Beijing tahun 2008. Kemudian dia sampai mengantarkan Kanada itu juga melatih timnas putrinya juga. putri lagi lah, kita kan butuh timnas yang buat cowok nih. Gimana nih Mang? tenang. Jadi tengku namanya ini kok. Jadi mungkin gini kali ya, PSSI mencari pelatih yang mau menjadi pelatih timnas untuk jangka panjang. Jadi nggak cuman orang lakinya juga, tapi orang perempuannya dilatih juga. Waduh, repot dong memang. Nggak tahu lah, terserah ke PSSI mau gimana. Yang pasti PSSI menginginkan seorang pelatih yang mau dan mampu untuk menukangi timnas Indonesia untuk proyek jangka panjang, pemirsa. Dan harapan semua pemirsa itu adalah bahwa timnas kita mampu ataupun bisa meraih impian kita semua, yaitu apa? Masuk ke Piala Dunia, ya enggak? Kemarin sempat berhasil, hampir berhasil, maksudnya berhasil masuk ke kualifikasi ronde 3 dan juga ronde 4, ya enggak? Itu ya udahlah, kita nggak usah ngomongin yang kemarin, walaupun sebenarnya masih nyesek hati. Tapi ya sudah, 2030 kita song-song semua. Nah,
PSSI rencana pengennya John Herdman ini mampu untuk membangun timnas sepak bola Indonesia ataupun sepak bola Indonesia dari grassroots hingga ke jenjang timnas senior. Itu PSSI meminta supaya John Herdman ini mau bekerja sama, berdiskusi, dan juga merombak bersama-sama untuk semata-mata kemajuan sepak bola Indonesia, pemirsa. Seperti itu. Untuk siapa John Herdman ini, untuk karir kepelatihannya, silakan teman-teman cari di YouTube ataupun cari di Google, pasti banyaklah yang berseliweran. Intinya seperti itu ya. Nah, yang pasti ada sedikit yang menurut Mamang tuh menarik juga nih untuk, dan juga tertarik juga Mamang sama dia ya. Karena apa? Ternyata dia itu punya karakter kepelatihan, gayanya dia atau stylenya dia dalam menerapkan strategi dia di pasukan kesebelasannya dia, itu dia cenderung lebih seneng pragmatis. Jadi dia nggak pakem orangnya. Dia tuh nggak pakem, bahkan dia lebih menyukai formasi 3-2-4-1 atau 3-4-2-1. Dia lebih menyukai formasi untuk pertahanan dengan pola 3 back. Yang mana ternyata setelah dilatih oleh Sintayong, semua teman-teman juga udah pada tahu, ternyata memang Indonesia itu lebih cocok dengan formasi back ataupun pertahanan 3 orang. Kanan, kiri, tengah. Ya enggak? Ternyata cocok banget. Mampu untuk membuild up serangan dari bawah ke depan dan juga mengatasi serangan-serangan dari lawan. Gitu. Dan mampu untuk apa ya? Membuat counter attack yang benar-benar sejalan ataupun sesuai dengan apa sih? Teing lah. Pokoknya mah counter attack-nya tuh selalu bagus. Seperti itu. Dan Mamang mah orang awamnya, nggak terlalu paham masalah, apalagi ngomongnya belibet ya. Intinya Mamang penasaran. Mudah-mudahan kalau memang si John Herdman ini lebih pantas untuk menggantikan Sintayong, Mamang dukung gitu. Walaupun memang masih ada perasaan lebih menginginkan Sintayong. Mamang jujur terus terang, Mamang lebih menginginkan Sintayong. Kan tetapi semua juga tahu di sana masih mempertahankan ego, nggak akan ketemu. Yang ada ya udah balik lagi, hampir saja terjadi dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya, bahwa Garuda tenggelam kemudian Garuda masuk ke masa kelam. Jangan sampai itu terjadi lagi, seperti hal-hal yang zaman-zaman dulu benar-benar luar biasa gelap. Masa depan sepak bola Indonesia benar-benar kelam, pemirsa. Jadi dengan hadirnya John Herdman ini mampu untuk mengatasi krisis sepak bola yang ada di Indonesia ini setelah gagalnya timnas kita di tahun 2025 ini khususnya ya, dari Piala Dunia, kemudian Piala AFF, Piala Asia, Piala SEA Games, Piala Ciki doang yang belum nih. Itu tuh, aduh ampun, semuanya gagal total. Kita semua sepakat lah, sebel sama Patrick Kluivert, sebel sama siapa tuh, Gerard van den Berg. Terus lagi terakhir, sebenarnya Mamang males banget untuk bikin konten tentang sepak bola timnas khususnya ya. Karena apa? Karena masih dongkol, hati itu dongkol, bener. Hati itu dongkol, masih aja ini kok kenapa dari ketua umum kita dan para EXO itu masih aja mempertahankan ego, nggak mau mengontrak kembali Sintayong, yang sebenarnya kita nggak akan terlalu banyak keluar biaya. Katanya ngeluh nyari pelatih susah karena uangnya nggak ada, karena pelatihnya mahal-mahal kalau pengen pelatih bagus. Ini ada udah depan mata dan kita nggak perlu ngeluarin duit banyak-banyak. Yang mana sebelumnya sampai saat ini PSSI harus tetap membayar penalti untuk Sintayong berupa gaji.
Jadi penaltinya tuh bukan berarti pesangon ya, dalam artian Sintayong masih berhak untuk digaji seperti itu sampai dengan kontrak itu selesai. Nah, daripada harus bayar penalti ataupun harus kontrak pelatih baru, panggil lagi Sintayong, gajinya tetap dibayar. Cuman yang tadinya gajinya pasif, dianya nggak kerja tapi tetap dapat gaji, artinya Sintayong makan gaji buta. Nah, sekarang kita aktifin, seperti itu maksudnya. Tapi kan ternyata susah, ego. Ya udah, kita nggak usah mikirin itu. Yang penting apa? Pastinya semua teman-teman, para sahabat, para pencinta sepak bola Indonesia semuanya tetap berharap siapapun itu pelatihnya mampu segera mengatasi, ya, mampu segera mengatasi. Jangan sampai Garuda ataupun timnas sepak bola Indonesia itu benar-benar balik lagi ke masa yang lalu atau balik lagi ke masa kelam. Jangan sampai. Kemarin tahun 2024 dengan bangganya kita semua bisa bilang King Indo ini, King Indo, minggir, nggak minggir tabrak. Sekarang udah nggak bisa. Indonesia mau lewat. Seperti itu. Jadi pemirsa, siapapun pelatihnya kita dukung ya. John Herdman, mantan pelatih Kanada yang telah berhasil membawa Kanada menuju Piala Dunia 2002, dan kita semua berharap kalau sekiranya memang John Herdman menjadi pelatih timnas Indonesia atau timnas Garuda kesayangan kita, mudah-mudahan bisa membawa Garuda berajang ataupun menuju Piala Dunia 2030. Amin. Salam sehat, salam Nusantara. Sampai jumpa.